Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pola bilangan, barisan, dan deret. Barisan bilangan adalah urutan bilangan yang diatur dengan aturan tertentu. Contoh, untuk bagian A sampai bagian E ini disebut dengan barisan bilangan karena bilangan-bilangan ini memiliki aturan tertentu, artinya kita bisa menentukan angka berikutnya. Sementara bagian F dan G ini bukan barisan bilangan karena kita tidak bisa menentukan angka berikutnya, artinya polanya tidak tetap. Nah, kita buktikan bagian A 1, 2, 3, 4, 5, berarti angka berikutnya kita bisa tentukan, yaitu angka 6, 7, dan seterusnya. Kemudian bagian B 2, 4, 6, 8, 10, berarti ditambah 2, sehingga angka selanjutnya itu adalah 12, 14, dan seterusnya. Untuk yang bagian C 14, 11, 8, 5, 3, ini polanya dikurang 3, sehingga angka berikutnya bisa kita tuliskan atau bisa kita tentukan, yaitu min 1. Kemudian min 1 dikurang 3 minus 4, dan seterusnya. Bagian D 2, min 2, 2, min 2, 2, min 2, sehingga angka berikutnya itu adalah positif 2. Bagian E 1, 1/2, 1/4, 1/8. Polanya itu setiap angka dibagi dengan 1/2, sehingga angka berikutnya itu adalah 1/16. Nah, ini bagian F dan G 8, 4, 3, 1, minus 2. Kita tidak bisa menentukan angka selanjutnya, sehingga ini bukan termasuk barisan bilangan. Dan pada barisan bilangan ada istilah yang digunakan, yaitu tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan ini disebut dengan suku. Misalnya kita ambil bagian A atau bagian B lah. Bagian B barisannya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Tiap-tiap angka ini 2, 4, 6, 8, 10 ini disebut dengan suku. Jadi ini disebut dengan suku. Kemudian suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A. Yang suku pertama itu adalah angka yang paling pertama pada barisan bilangan. Berarti ini adalah U1 atau A. Kemudian suku kedua dilambangkan dengan U2, berarti 4 ini adalah U2. Suku ketiga 6, berarti ini adalah U3. 8 adalah U4. 10 ini adalah U5, dan seterusnya. Sedangkan suku ke N dilambangkan dengan UN, di mana N adalah bilangan asli. Ya, pola bilangan suku ke N. Contoh, barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya akan ditentukan suku ke N. Ini berarti suku pertama atau U1 adalah 1, U2 adalah 3, U3 adalah 5, kemudian U4 adalah 7. Untuk menentukan pola bilangan dari barisan ini, angka-angka 1, 3, 5, 7 ini kita uraikan. Kita usahakan untuk menentukan atau mencari pola bilangan asli. Misalnya, kita coba 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1 kan 2. 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk yang 3, kita bisa coba 2 kali 2 dikurang 1, 2 kali 2, 4, 4 kurang 1, 3. U3 sama dengan 5, bisa kita tuliskan 2 kali 3 dikurang 1, 2 kali 3 kan 6, 6 kurang 1, 5. Kemudian U4, 2 kali 4 dikurang 1, 2 kali 4, 8, 8 kurang 1 ya 7. Sehingga UN, ya N kan bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan polanya, ternyata ini juga membentuk pola 1, 2, 3, 4. Kemudian angka-angka ini tetap, sehingga untuk rumus suku ke N bisa kita tuliskan 2 dikali N dikurang
1. Artinya nomor sukunya akan mengikuti angka yang ada di sini. Misalnya n-nya 2, sehingga di sini akan tertulis 2. Kalau di sini n, otomatis di sini juga harus n. Sehingga rumus suku ke n-nya di sini adalah 2 kali n 2n dikurang 1. Jadi rumus suku ke n untuk 1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu adalah 2n dikurang 1. Contoh yang kedua, masih dengan pertanyaan yang sama, barisan bilangan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Yang ditanyakan di sini adalah UN. Kita uraikan. U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 9, U4 sama dengan 16. Ya, 1, 4, 9, 16. Ini bisa diuraikan bahwa 1 itu kita coba saja 1 kali 1. Kemudian 4 2 kali 2. 9 itu adalah 3 kali 3, sedangkan 16 4 kali 4. Nah, dari sini sudah ada pola, yaitu UN sama dengan n kali n. Jadi angka di sini sama. 2 dengan 2, 3 dengan 3. Sehingga kalau di sini n, otomatis di sini n. Jadi rumus suku ke n-nya adalah n kali n atau n pangkat 2. Jadi intinya, kalau kalian ingin mendapatkan pola bilangannya, yang harus kalian cari terlebih dahulu itu adalah urutan bilangan-bilangan aslinya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dari situ nanti akan terbentuk polanya. Oke, lanjut di contoh yang ketiga. Masih tentang pola bilangan suku ke n. Pertanyaannya, tentukan 3 suku pertama suatu barisan yang rumus suku ke n adalah UN sama dengan 3n pangkat 2 dikurang 2. Penyelesaiannya, 2 contoh sebelumnya itu yang ditanyakan adalah UN. Kali ini yang ditanyakan adalah 3 suku pertamanya. Jadi suku-sukunya yang ditanyakan. Rumus suku ke n-nya diketahui. Ya, kita tuliskan rumus suku ke n-nya. UN sama dengan 3n pangkat 2 dikurang 2. Yang ditanyakan 3 suku pertama. Artinya yang ditanyakan itu adalah U1, U2, U3. 3 suku pertama, jadi U1, U2, dan U3. U1 artinya n-nya adalah 1. Kita substitusi ke sini. 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 1 pangkat 2 adalah 1. 1 kali 3, 3. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian untuk U2, 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 3, 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kemudian U3, 3 kali 3 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9. 9 kali 3, 27 dikurang 2 sama dengan 25. Jadi 3 suku pertama barisan tersebut adalah 1, 10, 15. Pertanyaan yang kedua, tentukan suku kelima. Suku kelima artinya yang ditanyakan adalah U5. U5 berapa? Nah, kita tuliskan rumusnya. Suku ke n adalah 3n pangkat 2 dikurang 2. Yang ditanyakan U5, berarti n-nya adalah 5. 3 kali 5 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 3 kali 5 pangkat 2 itu adalah 25. Jadi bukan 5 kali 2 ya, tapi 5 kali 5, 25 dikurang 2. 3 dikali 25 adalah 75 dikurang 2 sama dengan 73. Sehingga U5 atau suku kelimanya adalah 73. Contoh yang keempat, hitunglah n jika
UN sama dengan 3 pangkat N ditambah 3 sama dengan 30. Jadi yang ditanyakan itu adalah berapa N-nya. Artinya angka 30 ini berada pada suku keberapa? Nah, bagian A, UN sama dengan 3 pangkat N ditambah 3 sama dengan 30. Ini bisa kita sederhanakan atau kita selesaikan menjadi 3 pangkat N sama dengan 30 dikurang 3. 3 pangkat N sama dengan 30 kurang 3 adalah 27. Nah, karena ini adalah bilangan berpangkat, maka ruas kanan ini kita ubah juga menjadi bentuk bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat berapa? Hasilnya adalah 27. Kita tuliskan 3 pangkat N. Nah, 3 pangkat berapa itu hasilnya 27, yaitu 3 pangkat 3. Nah, karena bilangan pokoknya di sini sudah sama, sehingga N-nya itu adalah ini, 3. Bagian B, UN sama dengan N pangkat 2 tambah 1 sama dengan 17. Yang ditanyakan N. UN sama dengan N pangkat 2 tambah 1 sama dengan 17. Sehingga N pangkat 2 sama dengan 17 dikurang 1. 17 kurang 1 itu adalah 16. N pangkat 2. Sehingga N sama dengan, karena di sini adalah pangkat 2, berarti akar pangkat 2 dari 16. Maka N sama dengan akar pangkat 2 dari 16 itu adalah plus minus 4. Sehingga N-nya itu adalah positif 4 atau N adalah min 4. Nah, karena N itu adalah bilangan asli, maka yang digunakan atau yang diambil itu adalah N sama dengan 4. Jadi, karena N anggota bilangan asli, maka berlaku N sama dengan 4. Ya, selanjutnya deret. Deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Contoh, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Jadi apa yang membedakan barisan dan deret? Kalau barisan dipisahkan oleh koma, kalau deret itu dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi ini disebut dengan deret kalau barisan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi ini adalah barisan. Kalau ini adalah deret. Jadi dia dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Contoh, diketahui suatu deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah dan seterusnya. Tentukan jumlah 2 suku pertama. Jadi penyelesaiannya jumlah 2 suku pertama. Artinya kalau jumlah itu artinya adalah deret. Maka yang ditanyakan itu adalah S2. S2-nya ini adalah berapa? Maka S2 itu adalah penjumlahan 2 suku pertama, yaitu 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian yang kedua, jumlah 5 suku pertama. Artinya yang ditanyakan adalah S5. S5 itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah, karena di sini polanya tambah 2, maka di sini adalah ditambah 9. Maka hasilnya adalah 25, sehingga S5-nya adalah 25. Ya, rangkuman secara keseluruhan dari materi yang kita bahas kali ini. Yang pertama, barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu, jadi dia memiliki aturan. Kemudian yang kedua, pola bilangan adalah aturan yang dimiliki oleh sebuah deretan bilangan. Kemudian deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan
SN.